Pemirsa, jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta masih meningkat. 60 pedagang pasar Kombongan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat mengikuti rapid test dan swab test pada hari ini. Pagi ini, tim medis Puskesmas Kecamatan Kemayoran melakukan rapid dan swab test terhadap 60 pedagang dan petugas PPSU di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Peserta yang telah mengikuti rapid dan swab test diberi gelang penanda yang tidak boleh dilepas hingga hasil tes keluar. Rencananya jika nantinya ditemukan kasus positif, maka pasar akan ditutup sementara. Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru melakukan swab test kepada 100 orang pedagang di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sampel yang diambil dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Sembari menunggu hasil swab test, pedagang diizinkan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hanya 50 hingga 60% pedagang yang berjualan setiap harinya. Hasil swab test akan dikirim melalui telepon kepada para pedagang. Jika ada hasil tes positif atau reaktif, maka pedagang tersebut harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk mendeteksi dini penyebaran corona. Hari ini rapid test digelar di Pasar Kombongan, kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Selamat siang Nadia, hingga saat ini sudah berapa orang yang mengikuti rapid dan swab test di sana? Ya, Syafa, hingga saat ini sudah ada 67 peserta yang mengikuti rapid dan juga swab test di Pasar Kombongan tempat saya berada, yang dilakukan oleh tim medis dari Puskesmas Kecamatan Kemayoran sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang lebih didahulukan melakukan swab test terlebih dahulu karena hasilnya lebih akurat, sedangkan jika kuota swab test habis barulah dilakukan rapid test. Dan hingga saat ini dikarenakan kuota swab test masih ada, maka yang dilakukan terus-menerus adalah swab test. Untuk hasil swab test sendiri harus menunggu 3-7 hari ke depan. Dan menurut pantauan kami di sini pesertanya kebanyakan adalah warga sekitar dan juga petugas PPSU, namun lebih diutamakan lagi pedagang yang berjualan di Pasar Kombongan. Ada dari pedagang yang memang langsung datang ke lokasi, tetapi banyak juga yang harus dijemput oleh tim medis dari Puskesmas Kecamatan Kemayoran terlebih dahulu karena dengan alasan mereka takut, khawatir, ataupun tidak dapat meninggalkan kios mereka. Rapid dan juga swab test ini tidak dipungut biaya. Masyarakat hanya tinggal datang ke lokasi untuk mendaftarkan diri. Setelah itu dilakukan pengukuran tinggi dan juga berat badan, lalu dicek juga tensi darahnya dan lain-lainnya. Setelah itu juga dilakukan wawancara terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat kontak fisik dan sebagainya, barulah dilakukan rapid dan juga swab test. Setelah melakukan rapid dan juga swab test, peserta akan diberikan gelang penanda dan tidak boleh dibuka hingga hasil dari rapid ataupun swab test tersebut keluar. Menurut pantauan kami di sini juga sudah banyak yang menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin bercuci tangan. Ya, Syafa. Ya, terima kasih Nadia Raisa langsung dari Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Jakarta. Sementara itu pemirsa, 9 orang pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terkonfirmasi positif virus corona. Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya selaku pengelola menutup sementara Pasar Palmerah guna sterilisasi. Mulai hari ini Pasar Palmerah ditutup setelah 9 orang pedagang dinyatakan positif COVID-19. Tidak ada aktivitas jual beli, hanya terlihat petugas keamanan PD Pasar Jaya, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang berjaga di lokasi. Selama ditutup 3 hari, Pasar Palmerah akan disemprot disinfektan guna sterilisasi. Rencananya Pasar Palmerah kembali beroperasi Minggu 28 Juni dengan sistem ganjil genap dan protokol kesehatan COVID-19 yang lebih ketat. Pagi ini 25 personel Damkar Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan sterilisasi stasiun Tanah Abang dengan penyemprotan disinfektan. Lengkap dengan alat pelindung
para personel damkar menyisir ruas-ruas stasiun Tanah Abang yang kerap menjadi tempat kerumunan. Penyemprotan ini sesuai dengan instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang penyiapan masyarakat dalam masa transisi menuju new normal. Rencananya penyemprotan disinfektan akan dilakukan di beberapa pasar dan fasilitas publik lainnya di Jakarta Pusat. Pemirsa, penyemprotan disinfektan menjadi salah satu antisipasi mengurangi penyebaran corona. Kita sudah terhubung dengan Vito Erlangga di Stasiun Tanah Abang dan juga Yosefina Damaris di Pasar Palmerah. Kita ke Vito terlebih dahulu. Selamat siang Vito, bagian apa saja yang menjadi fokus penyemprotan disinfektan di Stasiun Tanah Abang? Ya, baik Safa dan pemirsa, memang seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pada hari ini Damkar Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 25 personil untuk melakukan penyemprotan desinfektan di stasiun Tanah Abang dan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Untuk penyemprotan sendiri difokuskan ke beberapa ruas atau kawasan stasiun Tanah Abang seperti Skybridge, kemudian jembatan penyeberangan orang, peron stasiun dan beberapa tempat atau lokasi yang kerap menjadi kerumunan masyarakat. Untuk penyemprotan desinfektan ini sendiri dilakukan di luar jam sibuk agar tidak terlalu mengganggu aktivitas warga yang ingin berpergian menggunakan KRL pada pagi hari ini. Selain itu, Safa dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang untuk proses sterilisasi ini memang merujuk pada Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020, yaitu tentang pembersihan atau sterilisasi berbagai fasilitas publik di wilayah ibu kota DKI Jakarta untuk menyiapkan masyarakat menuju ke new normal atau normal baru. Kembali ke Anda. Baik, selanjutnya kita menuju Yosefina Damaris di Pasar Palmerah, Jakarta. Yosefina, apakah proses penyemprotan disinfektan masih berlangsung hingga kini dan kira-kira kapan pasar akan dibuka kembali? Syafa, tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tiba di Pasar Palmerah untuk melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area Pasar Palmerah. Jadi untuk saat ini petugas sedang berkoordinasi dan akan segera melakukan penyemprotan di lokasi ini. Adapun titik yang menjadi fokus penyemprotan memang lokasi ataupun tempat yang menjadi titik kerumunan massa utamanya adalah kios-kios yang berada di pasar basah ataupun pasar yang menjual sembako yang letaknya ada di lantai dasar. Sementara kalau untuk Pasar Palmerah ini adalah hari pertama Syafa Pasar Palmerah ditutup setelah kemarin hasil uji swab dari Puskesmas Kecamatan Tanah Abang ini menunjukkan ada 9 dari 54 orang yang mengikuti uji swab dan hasilnya ini positif COVID-19, sehingga dari Kecamatan Tanah Abang dan juga pihak pengelola pasar, dalam hal ini adalah Perumda Pasar Jaya, memutuskan untuk menutup Pasar Palmerah selama 3 hari, yakni hingga 27 Juni 2020 dan akan buka pada tanggal 28 Juni 2020-nya masih menggunakan sistem ganjil genap dan juga dengan protokol kesehatan yang lebih diperketat begitu. Syafa. Iya, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Dan sebelumnya tadi ada Vito Erlangga dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, razia masker di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus digencarkan. Sejumlah pelanggar diberi sanksi push up dan membuat surat pernyataan. Pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Banyumas diberi sanksi push up dalam razia masker yang dilakukan oleh petugas gabungan. Selain itu, petugas juga menyita kartu tanda penduduk untuk diajukan dalam sidang tindakan pidana ringan Perda Kabupaten Banyumas tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya COVID-19. Dalam razia kali ini, 52 orang kedapatan tidak memakai masker. Mau ke Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Dari mana? Dari Aji Barang. Dari Aji Barang. Terus nggak pakai masker apa emang nggak punya masker?
rusak Pak kemarin. Rusak. Terus tadi disuruh ngapain? Push up. Suruh pusat. Setelah itu Surat pernyataan Pak. oh gitu. Terus ini nggak pakai masker suruh ngapain lagi? Suruh beli. Suruh beli. Sekarang mau beli jadinya. Padahal biasanya disediakan Pak. Oh gitu. Razia dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona, terutama di Kabupaten Banyumas. Ya, ini bagian dari sosialisasi, edukasi, dan penindakan kepada masyarakat yang belum disiplin memakai masker. Dan ini hari ini serentak di seluruh Kabupaten Banyumas, setiap kecamatan menyelenggarakan operasi masker. Masyarakat diimbau untuk patuh mengenakan masker saat bepergian di era new normal. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.